Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyambung pertemuan terakhir terkait dengan ruang lingkup fikih muamalah. Saya singgung di beberapa pertemuan terakhir ada dua jenisnya, ada muamalah adabiyah, ada muamalah madiyah. Muamalah adabiyah itu yang terkait dengan sifat-sifat, hal-hal, proses-proses dalam seluruh pelaksanaan muamalah yang terkait dengan hak, kewajiban, kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Sementara muamalah madiyah itu yang terkait dengan fisik kebendaan. Jadi beberapa produk dari muamalah madiyah kontemporer yang akhir-akhir ini banyak kita temukan itu rujukannya dalam berbagai fikih klasik ataupun fikih kontemporer yang berkembang secara ijtihadi oleh para ulama. Di antaranya sering kita dengar dengan istilah jual beli, al-bai'. Baik, ini penggunaan akadnya adalah jual beli. Ada orang yang bertanya apa berbeda dengan jual beli dengan sistem mencicil, mengangsur. Itu sama, akadnya jual beli. Hanya proses pembayarannya saja yang kemudian ditunda karena pembayarannya temporer sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi jual beli cash atau mencicil akadnya tetap sama dengan akad jual beli. Yang menjadi problem umumnya sekarang akad jual beli kemudian dicampur dengan akad hutang. Nah, proses jual belinya cash tapi sumber dananya hutang dengan tambahannya ini yang kemudian disebut dengan riba. Nah, ini yang harus dihilangkan. Nama akadnya jual beli. Jadi saya beli motor, bagaimana hukumnya Ustaz kalau mencicil? Boleh dalam Islam jual beli dengan proses mencicil. Mencicil bahasa Indonesia Pak ya, bukan mencicil bahasa Jawa. Mencicil bahasa Jawa itu beda lagi artinya. Setiap bulan dibayar, diangsur, tapi pastikan akadnya adalah jual beli. Jangan ada keterlibatan apapun dari sumber pendanaan lain yang terlepas antara penjual dan pembeli. Kalau ada pihak lain yang memberikan dana, lihat akadnya jangan hutang, tapi akadnya tabaruk pinjaman. Namanya qard, hutang piutang. Tidak boleh ada tambahannya. Jadi diperbolehkan, namanya akadnya adalah jual beli. Yang umum lagi kita dengar dari produk muamalah madiyah yang secara fisik kontemporer kita sering temui adalah gadai. Gadai ini dalam bahasa Arabnya adalah rohen. Nah, kita pernah mendengar sejarah bagaimana Rasulullah menggadaikan baju perangnya. Nah, jadi sudah ada dari sejak zaman Rasulullah dan para sahabat akad gadai ini. Jadi kita perhatikan dari akad gadai nanti seperti apa pelaksanaan teknisnya yang kemudian kita bisa tetapkan dan kita laksanakan.
Karena pada dasarnya prinsip muamalah itu bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam. Semuanya sudah pernah dilaksanakan, hanya pengembangannya saja, pelaksanaannya saja dengan wajah yang berbeda. Jadi muamalah ini bahkan sejak sebelum Rasulullah hadir bersama agama yang kita anut ini, itu sudah banyak dilakukan oleh para umat dan para rasul dan nabi-nabi terdahulu. Lalu apa fungsinya muamalah yang sejalan dengan agama kita? Hanya menghilangkan, ini yang perlu ditekankan, hanya menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian dihadirkan dengan sistem syariat yang sesuai diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga akad dalam muamalah madiyah yang secara fisik namanya kafalah atau jaminan. Jaminan ini produknya salah satunya adalah at-ta'min, asuransi. Nah, asuransi ini penggunaannya dengan akad kafalah atau jaminan. Nah, asuransi ini juga hadir bukan dengan hadirnya Islam. Jauh sebelum Islam, jaminan-jaminan, model-model perniagaan atau perdagangan zaman dulu, bagaimana para tajir, para pedagang ketika melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, itu juga menggunakan akad jaminan. Apa yang dijamin? Keamanan. Itu sebelum Islam hadir. Yang di laut juga sama, karena laut zaman dulu itu tidak seperti lautan di zaman sekarang. Ya, kalau di zaman sekarang lebih dominan amannya. Kalau di zaman dulu banyak perompak sehingga kita kenal dengan bajak laut. Itu memang nyata kehidupan di zaman dulu. Orang hidup dari penghasilan merampok di jalur laut samudra. Itu jaminan-jaminan seperti ini juga menggunakan akad yang ada pedoman dan rujukannya dalam agama kita. Sekarang kita kenal dengan asuransi, takmin. Ada produk yang disebut juga hawalah, pemindahan hutang piutang. Jadi Bapak Ibu kalau punya hutang juga bisa dipindahkan hutangnya. Wah, ini kabar gembira, ini dipindahkan ke siapa ini Ustaz? Hutang saya, bukan begitu ya. Jadi hutang kita, kemudian ada orang juga yang kita beri hutang, antara tiga pelaku ini, yang kita pinjami dan yang kita beri pinjaman, itu bisa kita pertemukan. Nah, jadi ketika ada orang menagih ke kita untuk membayar hutang sementara kita belum punya dananya, sementara kita pernah memberikan hutang atau pinjaman ke orang lain, ini kita pertemukan dan ketiga-tiganya ridho, saya pemberi hutang dan saya hutangi ridho, tentunya dengan nominal yang sudah tertulis dalam hutang piutang antara ketiganya, itu dipindahkan bisa. Ya, jadi tidak harus saya yang membayar hutang, bisa orang lain yang punya hutang ke saya yang membayarnya, tanpa uang itu harus sampai ke saya terlebih dahulu. Kalau itu sudah sepakat, pengalihan hutang piutang ini bisa dilakukan. Kemudian ada bagaimana muamalah taflis atau bangkrut. Ini bisa juga menjadi solusi perniagaan. Jadi kalau produk-produk lembaga keuangan yang menyalurkan dana pinjaman bangkrut, yang melakukan pinjaman atau yang meminjam tadi sudah bangkrut, orang istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga, sudah bangkrut, wajib mengembalikan modalnya, tidak mampu mengembalikan modal, jaminannya disita. Hari ini warungnya tutup, bisa saja setahun 2 tahun
rumahnya tergadaikan atau terjual. Nah, ini taplis, bangkrut. Dalam istilah kontemporer, kalau perniagaan jika akadnya sesuai dengan syariat, maka proses-proses seperti ini bisa dihindari, karena pada hakikatnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat satu bangunan. Kalau yang satu lemah, mestinya yang lain ikut membantu supaya yang lemah tadi menjadi kuat, bukan semakin dilemahkan. Maka dalam perniagaan tidak ada bisnis dengan akad hutang dengan kewajiban mengembalikan plus dengan keuntungan. Ini yang kemudian tidak diperbolehkan, dan mestinya menggunakan akad perserikatan, musyarakah, perkongsian, atau mudorobah, permodalan. Maka ketika dia bangkrut, semua agama menyediakan solusinya. Apa hak dan kewajiban antara pelaku usaha atau pelaku niaga, sehingga yang benar-benar tadi jatuh bisa bangkit kembali, ya. Ada produk lainnya juga yang disebut dengan syirkah, atau yang saya sebut tadi musyarakah, perkongsian. Syirkah atau musyarakah perkongsian ini bisa dilakukan bagi siapa saja yang memiliki dana usaha tapi tidak cukup, karena dananya mungkin 50%, dia membutuhkan 50% lainnya. Dia mencari seorang mukmin atau teman bisnis, melakukan syirkah, perkongsian dalam perniagaan atau perdagangan. Nah, kerjasama perkongsian atau syirkah yang kita sebut akadnya ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan aktivitas ekonomi apapun. Mau beli kebun, ada orang jual kebun 10 hektar, harganya 1 miliar, punya 500 juta. Nah, ini dia punya teman pensiunan, kayaknya tabungannya 500 juga. Disamperin, ada kebun dijual, kita kongsi. Nanti siapa yang ngelola? Saya nggak bisa mengelola kebun, nggak punya saya ilmunya. Nah, saya dari kecil kerjaannya di kebun. Wah, itu, wah ya, dilihat, oh iya terpercaya orangnya. Kongsi Pak, perkongsian. 500 ketemu 500, 1 miliar, dibeli kebunnya, setiap kali panen dibagi hasilnya. Nah, kan asik begitu Pak ya. Itu namanya perkongsian, kerjasama syirkah. Nah, ada juga kerjasama yang dilakukan di sektor pertanian. Ini bisa menanam padi dan lain sebagainya. Itu ada 2 akad namanya, nanti yang kita bahas secara detail satu-satu. Namanya musakoh dan mukhobaroh. 2 perbedaan akad ini secara detail menurunkan perbedaan dalam tata kelola antara satu akad dengan akad lainnya. Ada yang bijinya dari pemilik lahan, ada yang bijinya dari pengelola, hanya tanahnya saja. Ada yang modalnya dari pemilik lahan, yang mengelola hanya murni tenaga dan pemikiran serta keilmuannya saja. Ada yang sistemnya pengairannya tada hujan, ada yang pengairannya menggunakan sistem tradisional. Kalau di Jawa, berangkat ke Jawa itu tidak semua sawah itu dialiri irigasi. Ya, kalau di Jawa Tengah irigasinya cukup baik kalau lihat di Jawa Tengah. Tapi kalau di sekitar Jawa Timur yang jauh dari sumber air, itu banyak yang menggunakan diesel. Bapak Ibu yang ke Jawa pakai diesel. Di musim-musim kemarau nyaris rata-rata petak-petak tanah yang menjalankan pertanian itu menggunakan diesel. Ini akadnya terjadi di mana? Belum panen, tidak punya dana, butuh air. Nah, ini kerjasama namanya. Jadi tidak harus uang, yang punya diesel dicolek. Saya butuh air ini waktunya, kalau tidak tanaman saya mati, tapi saya tidak punya uang. Nah, nanti bagi hasilnya ditentukan berapa, sudah bisa ditentukan. Jadi dibayar belakangan ketika panen. Karena sudah ditentukan dengan batasan-batasan syariat secara jelas, maka komitmen itu menjadi kewajiban bersama.
Ketika tiba-tiba 3 hari setelah pelaksanaan komitmen penandatanganan kesepakatan, terjadi angin puting beliung yang mestinya seminggu panen, padinya rusak berat, tidak ada yang bisa dipanen karena kena puting beliung. Maka yang punya diesel tidak berhak untuk menuntut. Karena apa? Karena akadnya tadi, kesepakatan. Ya, itu keindahan Islam dalam berbagai akad muamalah madiyah yang menurut kita mendekati kebaikan bukan hanya di satu pihak tapi kebaikan bersama. Ada juga ujroh. Ujroh ini bahasa kita upah. Kita menjadi karyawan, menjadi tukang, nah itu diberi ujroh, upah. Sangat sering kita dengar berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Nah, ini salah bagian dari adab. Kalau tadi ada muamalah adabiyah, ini kita bahas muamalah madiyah yang terkait fisik, diberikan ujrah. Muamalah adabiyah mengatakan jangan sampai kering keringatnya. Itu bukan berarti kita menunggu orang yang bekerja tadi untuk melihat dan memastikan memberikan uang pada saat keringatnya sebelum kering, tidak. Artinya secepatnya, sesegera gitu. Bukan kita pelototi yang bekerja itu jangan sampai keringatnya kering. Kita nggak kemana-mana karena nungguin orang yang bekerja tadi, tidak. Artinya secepatnya, semudahnya, selama uang itu ada, kita langsung berikan kepada orang yang bekerja tersebut. Ujroh namanya. Kemudian ada istilah juga dalam muamalah kontemporer ini, ji'alah. Ji'alah ini bahasa Indonesianya sayembara. Sayembar. Nah, ini diperbolehkan. Nah, kalau kita kenal zaman dulu ada siapa yang bisa menyembuhkan, nah itu dalam dongeng-dongeng, Pak. Itu saya berikan harta, kalau dia laki-laki saya angkat sebagai menantu. Nah, ini yang punya anak cewek ini. Wah, boleh. Sayembara apa, Ustaz? Wah, anak saya ini tidak mau pakai jilbab, kira-kira begitu. Anak saya ini nggak mau pakai jilbab, Ustaz. Nah, cari menantu, sayembarakan. Gitu kira-kira bisa tidak, Pak? Bisa, ya. Yang bisa menyadarkan hatinya pakai jilbab, angkat jadi menantu. Wah, dapat menantu baik, anaknya baik juga. Itu sayembarakan, Pak. Nah, Ustaz, nanti viral gimana? Wah, viral dapat monetasi, ya, dapat uang lagi. Sudah dapat menantu baik, anaknya jadi baik, dapat monetasi, dapat viral. Sekarang yang lagi viral-viral itu dapat uang. Itu ji'alah. Sayembara ini diperbolehkan dalam Islam. Maka lihat prosesnya sayembara yang diperbolehkan itu seperti apa. Kemudian ada pembagian atau bahasa Arabnya kismah, pembagian. Ini detailnya sebenarnya lebih, kalau sifatnya keluarga ke ahli itu jatuhnya namanya waris, hukum waris. Ke keluarga ahli yang terikat dengan warisan. Yang tidak ke keluarga ahli terikat dengan proses muamalah, maka kismah itu ditentukan sesuai dengan dasar akad yang sudah disepakati. Tidak meski sama dengan modal yang kita setorkan. Modalnya 50-50, pembagiannya seperti apa? Boleh 20-80, boleh 10-90, boleh 30-70. Sesuai apa? Sesuai kesepakatan awal pada saat semuanya berkontribusi dalam satu kegiatan. Jadi semuanya merujuk kepada akad kesepakatan, ya. Jadi tidak harus sama, sesuai dengan besaran modal yang disetorkan. Itu kismah. Kemudian ada akad hibah. Hibah ini pemberian cuma-cuma tanpa keterikatan apapun. Jadi kalau ada beberapa akad terhadap harta, ada infak, ada sedekah yang lebih umum, ada infak, ada hibah yang kita kenal. Kemudian ada wakaf juga. Nah, hibah ini salah satu akad yang diperbolehkan dalam memberikan harta ke siapa orang yang kita kehendaki.
baik itu keluarga dan non keluarga, kedua-duanya diperbolehkan dengan akad hibah, atau bahasa Indonesianya hibah ini ya kita tahu juga hibah itu sudah sering kita dengar, tapi bahasa Indonesianya ada namanya pemberian. Wahaba, memberikan sesuatu yang bernilai kepada seseorang yang kita anggap, kita hormati, kita sayangi, kita cintai, itu bentuknya dalam hibah akadnya, itu diperbolehkan. Kemudian ada ibro. Ibro itu pembebasan. Apa yang dibebaskan? Hutang piutang. Nah, ada orang yang memang nominal uangnya ini tidak terbatas, jadi sangat dermawan, mengumumkan siapa yang punya hutang datang ke rumah, saya bebaskan. Nah, itu asik sekali Pak, datang kita ke sana, ke orangnya, kita sebutkan siapa hutangnya, kemudian dia bayarkan. Ini ibro, pembebasan hutang. Ini biasanya dilakukan umumnya oleh keluarga yang ditinggal oleh keluarganya, meninggal dunia maksudnya. Nah, ibro itu pembebasan utang itu bisa dilakukan oleh keluarganya, tidak meski anaknya. Ya, kalau anak dan keturunannya tidak punya harta, memang ditinggalkan dalam keadaan fakir dan miskin, yang hadir di situ ketika mendengar bisa membebaskan hutang tanpa keterikatan tali keluarga. Ini teman saya dulu, saya tahu sejarah kehidupannya, cukup menderita, saya teman baiknya, dia punya hutang dengan si fulan, maka saya bebaskan hutangnya. Itu akadnya ibro. Nah, jadi kita menghadiri pemakaman itu bukan hanya untuk merenungkan nasib kita bagaimana. Kalau yang sudah meninggal kan jelas nasibnya, sudah masuk kuburan. Salah satu hikmahnya kita hadir ke pemakaman itu kan untuk salah satunya mengevaluasi, ini giliran saya, yang satu sudah dikebumikan, saya tinggal. Nah, itu bukan hanya pada batasan itu saja, juga ketika diumumkan ada akad hutang piutang bagi saudara, nah kita tahu teman kita pasti tidak mampu bayar hutang, kita bisa hadir untuk meringankan, ya, karena hutang itu pasti terbayarnya, kalau tidak di dunia akan dibayar dengan amalan atau peradilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak selesai dalam kehidupan. Kalau tidak selesai dalam kehidupan dunia, di akhirat Allah akan selesaikan. Itu hutang. Namanya ibro, pembebasan kewajiban hutang piutang. Jadi jangan menunggu mati, masih hidup pun kalau kita mampu bisa membantu teman kita yang kesulitan membayar hutang. Kemudian sekarang ini lagi fenomenal, memang lagi banyak produknya, just tip namanya, jasa penitipan. Nah, ini bisa dengan menggunakan akad salam namanya, pesan barang, nitip barang, ya, ini ada akadnya dan diperbolehkan, ya, asal jelas semuanya peraturan dalam akad tadi dilaksanakan sesuai dengan akad-akad yang ditetapkan. Semuanya penetapannya itu di awal. Kemudian yang saya sebut hutang tadi, itu akadnya namanya qardun. Qardun itu asasnya kebajikan, kebaikan maksudnya, niat baik. Jadi hutang piutang itu jangan sampai terbesit tentang keuntungan, karena itu dilarang dalam agama kita. Dan keuntungan dari hutang piutang karena orientasinya adalah profit, pemasukan, profit itu yang kita sebut dengan riba. Kelebihan dari nilai pokok hutang piutang yang dikembalikan dengan kewajiban awal yang sudah ditentukan, ini yang disebut dengan riba. Maka pastikan akad qard atau hutang tadi benar-benar kebajikan, benar-benar niat kebaikan, jangan sampai terbesit atau dikipas-kipas. Memang pekerjaannya setan ini, masuknya kepikiran, ini uang dipinjam 1 bulan, kalau saya puterkan, ini kerjaan setan namanya. Memang kerjanya ngipas-ngipas pikiran, dia nggak terlihat wujudnya. Yang memang diserang itu antara hati dan pikiran kita. Ya, setan itu menyerang pikiran dan hati kita.
dikipas-kipas ini. Ya 1 bulan diputarkan keuntungannya. Nah, kalau sudah keuntungan itu pekerjaan setan. Ini kalau akadnya tadi hutang, jangan sampai masuk dalam kipasan setan tadi ya. Kemudian ada pinjaman uang namanya qard, ada pinjaman barang namanya aryah. Nah, jadi pinjam uang itu berbeda dengan pinjam barang. Saya pinjam mobilnya om saya ini, Om Topo, itu beda dengan pinjam uang. Kalau pinjam uang saya kembalikan wajib sesuai dengan pokoknya. Kalau pinjam mobil, kenapa? Karena barang itu ada nilai depresiasinya. Saya bawa 2 hari perjalanan, 2 hari 2 malam, itu berkurang. Apanya yang berkurang? Masa kilometernya, rodanya, kan ada maintenance-nya. Ya dikembalikan minimal diisi penuh gitu. Itu hanya persoalan adabiah saja ya. Adabiah, adab dalam meminjam gitu. Sudah meminjam 2 hari 2 malam, saya kembalikan minus pertamaxnya, minus pertamax. Wah, ini muamalah adabiahnya tidak sesuai dengan pinjam meminjam barang tadi. Apalagi ada orang pinjam buku pulang, sampulnya hilang. Wah, ini kan persoalan juga. Namanya akadnya adalah aryah. Jadi kalau pinjam uang tadi qard, kalau pinjam barang tadi aryah. Harus pakai adab, ada ditentukan dalam agama. Kemudian ada akadnya juga namanya wadiah. Wadiah ini titipan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai nasabah di lembaga keuangan, ada salah satu akadnya namanya wadiah, nitip. Ini kalau di lembaga keuangan, nitip ke orang lain juga bisa. Ya, namanya nitip ini dijaga keamanannya. Ya, biaya penitipan ditentukan, disepakati. Ini Ustadz, saya nitip 1 juta kok selalu berkurang uangnya. Berkurangnya kemana? Oh, ternyata ada biasa just tip tadi. Jadi just tip itu bukan hanya ke orang, kita nitip ke bank pun juga ada biaya nitipnya. Namanya nitip ya, bayar jasa penitipan. Nah, tapi Ustadz ada yang nggak bayar, nah itu pahala dapatnya ya. Kalau nitip itu sudah ditentukan akad dan ketentuannya. Wadiah beserta dengan biayanya. Jadi kita bisa menitip uang tanpa mendapatkan imbalan atau profit atau laba, namanya wadiah. Kalau deposito, nah itu sudah ditentukan karena digunakan oleh perbankan atau lembaga keuangan untuk ragam kegiatan bisnis atau usaha. Tapi kalau mau nitip saja, saya tidak mau yang mendekati subhat-subhat. Ini menurut ulama menyebutkan bank syariah ini masih belum syariah. Nah, enggak apa-apa pakai akad nitip saja, Pak. Enggak diapa-apakan uang Bapak itu di bank. Ya nitip saja, tapi Bapak bayar administrasi. Ya. Namanya nitip. Ini kalau uangnya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar gitu, 100.000 dititipkan ke bank ya nggak bisa ditarik, habis Pak nanti. Ya. Kemudian masalah-masalah lainnya nanti kita sempurnakan dalam penjelasan yang tidak banyak kita temukan akad-akad dalam transaksi keuangan atau muamalah yang biasa kita temukan, dan bisa juga nanti pada saat penjelasan kita buka forum pertanyaan untuk memperluas hal-hal yang terjadi kontemporer. Bisa saja saya tidak banyak tahu, tapi Bapak Ibu mengalaminya dalam berbagai transaksi muamalah maliyah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.